Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Khairul Zikin dengan NIM 2106 030088. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kreatin kinase myocardial band atau CKMB pada pasien penyakit jantung koroner. Ya, dan lanjutkan. Sudah tahukah kalian apa itu CKMB? CKMB atau kreatin kinase myocardial band adalah subtype dari enzim CK yang lebih sensitif dalam mendeteksi serangan jantung. Enzim ini akan meningkat sekitar 3 sampai 6 jam setelah kerusakan jantung, dengan puncaknya terjadi 12 sampai 24 jam. Namun, CKMB akan cepat turun ke kadar normal dalam waktu 1 atau 2 hari setelah serangan jantung. Kreatin kinase juga dibebaskan ke dalam sirkulasi pada hampir semua keadaan iskemia, cedera, atau peradangan otot. Ya, enzim kreatin kinase diuji dalam tes darah sebagai penanda kerusakan jaringan kayak CK, seperti infark, miokard, atau serangan jantung, rhabdomyolysis, atau kerusakan otot parah, distorsi otot, miositida autoimun, dan cedera ginjal akut. Kreatin kinase atau CK ada beberapa bentuk. Ada CKMM, CKMB, CKBB. Yang di mana CKMB itu dominan di otot jantung. Selanjutnya, tinjauan dari CKMB yang kita pelajari yaitu fungsi diagnostik CKMB meliputi penggunaan CKMB untuk mendiagnosis PJK, merupakan tindakan yang banyak dilakukan dan biasanya memberikan informasi diagnostik yang tepat. Penyebab peningkatan CKMB itu serangan jantung terjadi ketika plak pecah, menyebabkan gumpalan yang menghambat aliran darah, mengurangi pasokan darah dan oksigen ke jantung. Sehingga enzim jantung, salah satunya CKMB ini akan meningkat. Distribusi CKMB itu terdapat dalam miokardium atau otot jantung. Nah, CK ini terdistribusi sekitar 80% CKMM dan 20% CKMB. Yang di mana di otot rangka, CKMB hanya sedikit kurang dari 1%. Indikasi peningkatan lanjut, yaitu kenaikan CKMB setelah periode ini dapat mengisyaratkan perluasan infark atau reinfark. Dan juga ada dugaan CKMB positif palsu, yang di mana kadang timbul hasil positif palsu, itu peningkatan CKMB tidak dari cedera miokardium, melainkan pada pelari maraton, pasien distorsi otot, atau gagal ginjal. Karena CKMB merupakan isoenzim yang sangat sensitif. Ya, kita lanjut metode analisis. Metode analisis CKMB yang saya dapatkan pada jurnal yang saya cari, itu merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan rancangan cross-seksional dengan variabel terikat yaitu CKMB. Dengan analisis data, menggunakan analisis univariat, menggunakan presentase untuk gambaran variabel serta dilakukan analisis mulai dari nilai rata-rata, minimal, dan maksimal. Kembali lagi. Namun, analisis CKMB itu bisa meliputi elektroforesis, imunochromatografi, dan ion exchange chromatografi. Atau juga CKMB itu bisa dianalisis dengan metode enzimatis. Selanjutnya, hasil dari analisis tadi menghasilkan pemeriksaan CKMB dengan sampel sebanyak 143 pasien penyakit jantung koroner. Pasien PJK dengan kadar CKMB yang tinggi sebanyak 42,66%, sekitar 61 orang. Dan pasien PJK
dengan kadar CKMB yang normal sebanyak 57,34% atau 82 orang. Dengan rata-rata kadar CKMB itu 43,69 unit per liter. Dan kadar tertinggi CKMB itu ada 476 dan kadar terendahnya CKMB itu ada 9 unit per liter. Dengan rata-rata kadar CKMB tersebut dianggap tinggi. Kenapa? Kadar normal kurang dari 25 unit per liter. Penyebab dari CKMB tinggi ini disebabkan oleh adanya peradangan akibat kadar LDL yang meninggi, yang menyebabkan peningkatan LDL memicu peradangan pembentukan plak. Dan ketika plak pecah terjadi gumpalan yang menghambat aliran darah, mengurangi oksigen ke jantung dan menyebabkan enzim jantung. Salah satunya CKMB ini meningkat. Dari kesimpulan yang kita dapatkan, yaitu rata-rata kadar CKMB pada pasien PJK di RSUD ini adalah 43,69 unit per liter dengan kadar tertinggi 476 unit per liter dan kadar terendahnya 9 unit per liter. Hasil menunjukkan pasien PJK dengan kadar CKMB atau kreatin kinase miokardial band yang tertinggi sebanyak 42,66%. Ya mungkin hanya itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.